yang kita punya karantina dan sebagainya itu di malam hari, sore ke malam hari. Jadi saya jelaskan satu-satu supaya kita lebih paham. Di tanggal 6 itu pagi kita membebaskan semua angkatan untuk berkreasi, berkostum pada saat kita parade di Malioboro. Jadi Malioboro nanti kita jalan dan jam 6 kita start di situ. Kita bikin Malioboro itu tuh tertutup oleh anak-anak semansa, ya. Kenapa jam 6 ya? Karena jam 9 itu kalau saya nggak salah Malioboro sudah harus buka beraktivitas untuk orang jualan, toko-toko dan sebagainya. Seperti kita lihat ini, ada di jalan kita berkumpul di jalan perwakilannya, ya. Jadi kita berkumpul di jalan perwakilan. Ada flow yang akan kita buat besar, di mana parkiran bus itu sudah kami atur semuanya. Jadi tidak akan bikin semrawut kota Jogja atau Malioboro sekitarnya. Jadi ada flow yang kita buat dari titik pertama kita drop off, kita diturunkan di mana, kita berkumpul di mana. Jadi seperti kita lihat di perwakilan itu di belakangnya itu ada tempat, ada jalanan kan. Jalan perwakilan itu kalau dia tembus ke Malioboro di depan. Jadi kita turun di belakangnya, kita turun di sana berbaris, kemudian kita akan start dari situ sampai ke titik 0. Itu kurang lebih 90 menit aja ya kakak ya. Kita pernah bayar itu 90 menit jalan cantik, bukan jalan cepat. Jalan cantik 900 meter kita jalan tidak terlalu jauh. Kenapa tidak terlalu jauh? Karena supaya kakak-kakak dan senior-senior tidak capek di jalan. Nah di sini kesempatan Pak untuk berkreasi, mau kita baju tak seperti apa, mau kita kompak-kompakan kostum tak seperti apa, itu kan silakan. Ya. Di sini ada puncak acara Kak, acara pertama kan Kak Mampu. Di titik 0, itu setelah kita jalan parade, kita parade sampai ke titik 0 di museum. Di situ kita akan berkumpul, kita akan hibur musik di situ. Jadi kita kosongkan adalah Malioboro-nya karena mereka mau pakai. Kalau kita masuk ke museum yang begitu besar, di situlah kita ada puncak acara pertama. Acara pertama di situ. Spontanitas angkatan seperti apa Kak? Seperti apa spontanitas angkatan? Dia ada maksudnya Kak? Oh, itu dengan 9 saat dari 8 itu hotel Pak, kita bisa istirahat karena jam 4 next sekarang di Prambanan acara berikutnya kita harus siap. Nah ini nih yang tadi kita bertanya di Prambanan itu dari 250.000 itu Kak, kami panitia mencoba menjamu kita dengan ala sultan keraton. Asik. Ya? Jadi di situ akan kita buat satu area yang kita sebut galadinan. Galadinan itu berarti kita cantik-cantik itu udah tidak berhamburan gitu. Kenapa kita tidak mau ada di situ acara-acara penyerahan hadiah dan lain-lain sebagainya? Jadi venue-nya akan seperti ini Kak. Kabeh. Venue-nya akan seperti ini. Jadi nanti kita atur flow-nya dengan baik. Bus-bus tadi ketika kita diantar, kita turun di titik mana. Kemudian nanti kita akan jalan kurang lebih cuma sampai 10 menit ya, nggak sampai mana ya. Dari titik kita diturunkan, kemudian kita jalan kaki ke area acara, itu kurang lebih 10 menit. Nggak sampai mana, ya. Jadi layoutnya akan seperti ini Kak. Kita bayangkan betapa megahnya Prambanan menjadi latar belakang daripada galadinan semansa. Seperti itu Kak, ya. Jadi galadinan di belakang. Ada foto booth yang kita siapkan yang bisa menampung langsung 200 orang satu angkatan. Cakep banget. Kita siapkan. Ya, jadi yang saya harus tekankan kepada kita, jangan telat. Kenapa saya bilang jangan telat? Karena jam 4 itu kita sudah opening gate. Jam 4 itu kita buka supaya apa ya? Kita punya tiket yang dibayarkan 50.000 itu bisa dimasuk ke Prambanan. Bisa dipakai tiket itu untuk masukin ke Prambanan. Kenapa kalau jam 4 datang ke? Jam 4 kita masuk bisa gambar lewat nggak untuk penonton? Ya. Kalau kita lihat apa Pak? Kalau kita masuk, itu akan hanya satu pintu akses yang kita langsung ke foto booth. Jadi semuanya peserta angkatan Pak, misalnya angkatan 90. Begitu kita masuk tiba di area, saya tidak melihat dari angkatan
jam setengah 5 begitu. Ya, jadi